Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Tadi malam merupakan race day pertama kawan antara Magnus Carlsen dan Ian Nepo. Jadi tak ada pertandingan yang dimainkan oleh kedua pemain tadi malam. Mereka beristirahat, memulihkan fisik dan psikologi mereka kawan, dan nanti akan dilanjut nanti malam untuk game keempat mereka. Jadi pagi ini yang saya akan ulas adalah game lain kawan. Dan kebetulan cukup lama saya tidak mengulas permainan dari Bapak Utut Adianto, dan pagi ini saya akan mengulas salah satu permainannya. Kebetulan kemarin saya mendapatkan game yang cukup bagus dari Bapak Utut Adianto saat dia bermain di Olimpiade Catur tahun 1988 di Yunani. Dan kebetulan dia di babak ke-13 bertemu dengan perwakilan Finlandia, Heikki Westerinen. Langsung saja kita ke atas papan kawan. Di sini Bapak Utut Adianto pegang hitam, lawannya Heikki Westerinen pegang putih. Bermain dengan pion E4, diladeni Bapak Utut dengan pion C6, karukan defense. Pembukaan atau pertahanan kesukaannya untuk melawan pion E4. Sekarang pion D4, pion D5, dan kita temui variasi pion maju atau variasi advance. Gajah F5 oleh Bapak Utut, kuda C3, sekarang pion E6, selanjutnya pion G4. Ini adalah variasi Van der Wheel attack atau variasi mengejar gajah, gajah mundur ke G6, kuda G berkembang ke E2, selanjutnya pion C5. Permainan tipikal pion C5 ini kawan, dan kalian melihat struktur pion seperti ini mirip dalam permainan French defense. Di sini putih merespon dengan langkah pion H4, ingin tetap mengejar gajah kawan. Bapak Utut pion C pukul pion D4. Jika sekarang pion H5, maka putih akan kehilangan kudanya dan nanti hitam akan kehilangan gajahnya. Di sini putih bermain dengan kuda pukul pion D4, selanjutnya pion H5, menghentikan ekspansi pion agar tidak bisa didorong. Di sini putih melanjutkan pengembangan gajah dengan tempo skak ditutup oleh kuda, selanjutnya pion F4. Berencana untuk tetap mendorong kembali kawan untuk memukul mundur gajah ini. Di sini Bapak Utut pion H pukul pion G4. Pion tetap didorong maju ke depan mengancam gajah. Bapak Utut melanjutkan pukul pion H4 menantang pertukaran beteng. Nanti bisa dipukul balik oleh menterinya. Di sini putih menggeser betengnya bergeser ke F1 untuk tetap mendukung pionnya. Di sini Bapak Utut pion E pukul pion F5. Seperti yang kalian lihat, langkah Bapak Utut ini bukanlah pilihan terbaik di posisi seperti ini tadi. Apalagi kawan, jika kalian menarik mundur gajah kalian ke peta H7, ini akan memberikan kesempatan pion F pukul pion E6 kalian. Jika nanti dipukul balik oleh pion hitam, kuda akan pukul balik mengancam menteri, juga mengancam gajah dengan dukungan beteng nantinya. Ancamannya cukup serius. Pada posisi ini kawan, langkah terbaik bagi hitam sebetulnya adalah memainkan beteng ke peta H5. Jika pion ambil gajah, menteri hitam bisa bergerak melakukan skak. Jika ditutup oleh beteng di peta F2, beteng hitam bisa pukul pion yang ada di peta E5 skak, dan seterusnya akan jadi seperti ini. Dengan variasi seperti ini akan memberikan keuntungan bagi hitam tentunya. Walaupun dia kalah jumlah perwira, tapi tempo yang didapat oleh hitam sekarang berbalik menekan putih. Atau pada posisi seperti ini, saat mendapatkan skak oleh menteri hitam, raja bergerak maju ke E2, selanjutnya menteri ke H2 skak ditutup. Menteri akan pukul pion E5. Walaupun terlihat kawan dengan variasi ini hitam masih dalam tekanan, tapi variasi ini sedikit lebih baik daripada melangkahkan atau memilih lakukan pion E pukul pion F5 ini. Tapi inilah yang sudah dipilih oleh Bapak Utut. Tapi di langkah berikutnya ini kawan, sayangnya putih tidak mampu meresponnya dengan baik. Dia melangkahkan gajah ke peta F4. Sama-sama melakukan langkah blunder. Pada posisi ini kawan, langkah terbaik bagi putih harusnya bisa memainkan pion E6-nya untuk mengancam kuda ini. Jika pion pukul pion, menteri putih bisa bergerak untuk mendapatkan pion hitam ini. Jika di backup oleh menteri di peta E7, gajah bisa bergerak ke G5. Menyerang menteri juga beteng. Jika ditutup oleh kuda, maka beteng akan tewas. Jika gajah dipukul oleh menteri hitam, selanjutnya gajah pukul kuda terlebih dahulu. Setelah dipukul balik, menteri bergerak ambil pion E6 skak, raja ke D8, dan seterusnya kawan. Putih akan tetap kembali menekan. Posisi raja hitam akan terekspos pada posisi seperti ini.
Dan 3 langkah terakhir bukan pilihan terbaik sebetulnya, cuma saya memberikan ilustrasi bahwa dengan variasi seperti ini kawan, putih akan tetap melanjutkan tekanannya. Tapi sayangnya saat Bapak Utut melakukan blunder pion E pukul pion F5 ini, putih tidak mampu merespon dengan baik, membuat langkah gajah F4. Malah langkah blunder yang dibuat oleh putih ini nilai evaluasinya lebih besar kawan daripada yang dilakukan oleh Bapak Utut tadi, dan ini dimanfaatkan Bapak Utut memainkan pion A6-nya, segera mengusir gajah dan hitam membalas dengan pion E6. Sebuah langkah yang terlambat dari putih. Bapak Utut pukul gajah, putih melanjutkan menteri E2, persiapan memberikan discover check atau double check nanti kawan. Di sini Bapak Utut mengantisipasi dengan gajah E7, pion pukul kuda skak, dipukul balik oleh menteri. Selanjutnya kuda pukul pion B5 dan persiapan untuk melakukan skak garbuan kawan terhadap beteng. Di sini raja bergeser ke F8 menghindari ancaman garbuan tadi, juga untuk menghindari pin-pinan dari menteri putih ini. Barulah sekarang putih melakukan rokade panjang dan Bapak Utut melanjutkan pengembangan kuda F6-nya. Kuda putih C7 mengancam beteng, beteng naik ke A5, selanjutnya menteri ke E5 untuk memberikan pressure lebih bagi pion D5 ini. Di sini kuda ke H5 mengancam atau memberikan pressure bagi gajah putih. Kuda pukul pion D5, kuda putih pukul gajah F4, dipukul balik oleh menteri putih, selanjutnya menteri ke D6. Sebuah keputusan yang logis kawan. Setelah unggul 2 pion, di sini Bapak Utut menawarkan pertukaran menteri. Apalagi di sini Bapak Utut masih mempunyai sepasang gajah kawan melawan sepasang kuda. Tentu dalam permainan terbuka seperti ini, gajah lebih diunggulkan daripada kuda. Dan putih menolak tawaran pertukaran menteri, menggeser menterinya ke C5. Selanjutnya beteng C5 mengancam menteri kembali, menteri ke A4, dan gajah G5 skak, raja ke B1, beteng turun ke C8, menghindari ancaman skak oleh menteri di peta A8 tadi kawan. Sekarang beteng bergeser ke E1 untuk mengontrol peta penting, peta E8. Jika beteng ini bergerak, maka putih mempunyai kesempatan melakukan skak mat. Di sini pion G3 oleh Bapak Utut untuk membuka ruang kawan bagi pergerakan gajah terangnya, juga untuk memanfaatkan tempo segera mendorong pion. Di sini dibalas dengan menteri ke B5 sedang mengincar pion ataupun mempunyai opsi untuk bergerak mundur ke peta E2 kawan. Dan di sini menteri bergerak ke C6 untuk mengawal pionnya, juga menantang pertukaran menteri. Dan sekali lagi penawaran pertukaran menteri ditolak oleh putih, menggeser menterinya ke E2 untuk mencuri kesempatan nanti jika ada kesempatan untuk melakukan skak di peta E8 ataupun peta E7 jika memungkinkan. Dan pada posisi ini mungkin terlihat langkah gajah ke H5 menyerang menteri serta betengnya ini kawan. Bisa jadi pilihan terbaik bagi hitam, tapi Bapak Utut menggeser rajanya terlebih dahulu. Ini untuk menghindari skak di baris belakang ini kawan, agar nanti rajanya bisa bergerak ke H7. Di sini menteri putih ke F3 menyerang pion, dilindungi oleh pion F4. Sekarang beteng putih naik ke E5 menyerang gajah gelap. Gajah terang ke H5 menyerang menteri serta beteng di belakang. Menteri ke E4, gajah pukul beteng D1. Di sini putih memukul gajah hitam di peta G5 agar peta yang ada di peta E7 ini bebas bagi kuda untuk melakukan skak garbuan terhadap menteri hitam. Sekaligus beteng posisinya sekarang mengepin pion G7. Ancaman skak garbuan diantisipasi oleh Bapak Utut dengan beteng E8 mengontrol peta E7 sekaligus menyerang menteri. Menteri ke D4 memberikan ancaman skak mat 1 langkah kawan, diantisipasi dengan menteri bergerak ke H6 melindungi pion sekaligus mengancam beteng. Di sini kuda lompat ke F6 skak. Pion tidak bisa begitu saja pukul kuda karena posisinya kena pin, dan jika menteri hitam pukul kuda bisa dipukul balik oleh menteri putih dan pasti hitam akan kalah. Dan posisi kuda selain melakukan skak juga menggarpu beteng. Di sini raja bergeser ke H8. Sekarang kuda pukul beteng dan Bapak Utut pukul beteng G5. Barulah menteri pukul gajah di D1. Dan seperti yang kalian lihat kawan, Bapak Utut kalah jumlah perwira. Tapi dengan fleksibilitas beteng kawan, dengan jangkauannya yang cukup luas, cukup panjang,
melawan sepasang kuda masih tetap saja berimbang saya rasa. Apalagi di sini Bapak Utut menang 2 pion dan apalagi 1 pion tinggal 2 petak lagi segera promosi. Di sini Bapak Utut mendorong pionnya segera promosi dihadang oleh kuda E2. Beteng ke H1 mengepin atau mengincar menteri serta raja ditutup oleh kuda G1. Bapak Utut menggeser menteri ke C5, memberikan dukungan bagi beteng untuk pukul kuda. Pada posisi ini di langkah ke-38 putih menyerah karena sudah tidak bisa lagi kawan menghalangi hitam untuk pukul kuda putih nanti. Sampai di sini saya tidak perlu lagi melanjutkan langkah-langkahnya sampai skakmat atau sampai menteri putih atau bahkan pion ini bisa promosi. Kalian bisa otak-atik sendiri karena posisinya atau diagramnya cukup mudah untuk melanjutkan permainan. Oke, itulah kawan permainan cantik dari Bapak Utut. Di awal-awal permainan sempat tertekan dengan karukan defense-nya. Tapi saat Bapak Utut tadi melakukan blunder kawan, putih tidak menemukan langkah terbaiknya dengan memainkan pion E6 tadi. Dan sekali lagi nanti malam pertandingan Carlsen versus Ian Nepo akan dilanjut dengan game keempatnya. Nanti malam Carlsen pegang putih. Kesempatan bagi Carlsen kawan untuk mendominasi permainan, tapi kita nantikan saja nanti malam dan tentu saja esoknya kita akan ulas. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.